Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Handika Wahyu Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai komposisi batuan karbonat. Ya, kita ulas sekilas pada pengertian batuan karbonat yang telah dipelajari. Batuan karbonat merupakan batuan yang mempunyai kandungan material karbonat lebih dari 50% dan tersusun atas partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi secara langsung. Nah, ini menurut Rogers dan HSU. Kemudian menurut Jackson dan Bates, bahwasanya batuan karbonat sebagai batuan yang komponen utamanya adalah mineral karbonat dengan berat keseluruhan lebih dari 50%. Lalu untuk menurut Patty John 1975 bahwasanya batuan karbonat adalah batuan yang fraksi karbonatnya lebih dari fraksi non-karbonat, atau dengan kata lain, fraksi karbonatnya lebih dari 50% dan mendominasi. Nah, ini merupakan mineral yang sering dijumpai atau paling umum ditemukan pada batuan karbonat. Terdapat beberapa kelompok mineral yang paling sering dijumpai, antara lain kelompok kalsit, dolomit, dan aragonit. Untuk kelompok kalsit, di sini ada kalsit sendiri. Kalsit dengan sistem kristal rombohedral dengan rumus kimianya CaCO3. Mineral ini sangat dominan di dalam batu gamping, terutama pada yang lebih tua dari tersier. Kedua ada magnesit dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimia MgCO3. Mineral ini jarang hadir di batuan sedimen, tetapi terdapat di beberapa endapan evaporit. Kemudian rhodoksit dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimia MnCO3. Mineral ini jarang hadir di batuan sedimen, mungkin terdapat pada sedimen kaya dengan Mn atau mangan, berasosiasi dengan siderit dan Fe silikat atau besi silikat. Siderit dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimia FeCO3. Jarang hadir di batuan sedimen, berasosiasi dengan biji Zn pada batuan batu gamping. Kemudian ada mineral smithsonite dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimia ZnCO3. Mineral ini dominan pada dolomit, terdapat pada batuan sedimen yang kaya dengan biji besi atau Fe. Selanjutnya ada kelompok dolomit. Dolomit dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimianya CaMgCO3 2. Mineral ini dominan dalam batuan dolomit, umumnya berasosiasi dengan kalsit atau mineral evaporit. Kemudian ada ankerit dengan sistem kristal rombohedral, rumus kimia CaMgFe MnCO3 2. Mineral ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dolomit, terdapat sebagai butiran atau konveksi pada sedimen yang kaya dengan ferros atau besi. Ada kelompok aragonit, antara lain yaitu aragonit sendiri dengan sistem kristal orthorhombic. Sistem kristal ini sudah kita pelajari pada kristalografi. Rumus kimianya adalah CaCO3. Mineral ini umum dijumpai pada batuan sedimen karbonat. Yang selanjutnya ada cirsit dengan sistem kristal orthorhombic, rumus kimianya PbCO3. Terdapat pada biji timah supergen, di mana Pb ini ada timbal dan bereaksi dengan CO3. Strontianoid atau strontionite. Sistem kristalnya adalah orthorhombic dengan rumus kimia SrCO3.
terdapat pada urat di beberapa batu gamping. Jadi di beberapa batu gamping ada urat-uratnya, dan di situ ada kandungan SrCO3-nya. Kemudian witherite, mineral ini terdapat pada urat yang berasosiasi dengan biji galena. Di mana terdapat urat ini pasti ada kandungan biji galenanya. Selanjutnya ada komposisi penyusun batuan karbonat. Di sini ada alosem atau butirannya. Alosem merupakan istilah yang diusulkan oleh Volk pada tahun 1962 untuk mencakup semua agregat atau butiran karbonat yang menyusun sebagian besar batu gamping. Nah, alosem sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada skeletal grain dan non-skeletal grain. Untuk skeletal grain itu adalah fragmen atau kerangka fosil organisme yang berukuran 0,05 mm hingga beberapa sentimeter. Artinya ukurannya ini lumayan besar dan dapat diamati secara langsung oleh mata. Kemudian ada non-skeletal grain. Non-skeletal grain adalah butiran karbonat yang terdiri dari inti atau nukleus yang dikelilingi oleh lapisan pembungkus yang disebut korteks. Butiran terbungkus ini terbagi dalam ooids, oncoid, dan kortoid, serta pisoid. Jadi untuk mempermudahnya, apabila terdapat sisa-sisa organisme atau fosil-fosilnya, maka itu sudah pasti dapat dikatakan bahwa itu adalah skeletal grain. Ini kurang lebih gambaran dari tadi. Ini merupakan gambaran dari skeletal grain-nya. Ini merupakan fosil-fosil dari foraminifera atau fosil biota laut seperti kerang dan lain sebagainya. Kemudian untuk peloid adalah suatu komponen karbonat yang berukuran pasir dengan ukuran rata-rata 100 hingga 500 mikrometer yang tersusun oleh kristal-kristal karbonat berbentuk rounded dan sub-rounded, subspersial, ellipsoid hingga tidak beraturan dan tidak memiliki struktur dalam. Dapat kita lihat pada sini. Pada peloid, ini ukurannya 100 hingga 500 mikrometer. Atau dapat dikonversikan antara 0,10 hingga 0,5 mm. Peloid ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Ini bisa kita lihat di sini bentuknya tidak beraturan. Dan peloid ini memiliki ukuran butir pasir, artinya dia berbentuk butiran pasir. Jadi bentuknya seperti ini, dia tersebar. Kemudian intraklas. Intraklas itu sedimen karbonat yang telah tererosi dan terendapkan kembali. Umumnya dekat dengan sekuen pengendapan yang sama, di mana batuan itu terbentuk. Kemudian kalau ekstraklas, dia butiran petrikal atau klastika batuan sedimen karbonat yang telah terlitifikasi. Artinya dia tererosi dan tersingkap di permukaan dari cekungan, di mana klastika telah terakumulasi. Kemudian kedua ada non-alosem, yaitu bukan butiran, terbagi menjadi dua, mikrostalin kalsit atau bisa disebut mikrit, atau kalau di non-batuan karbonat ini kita biasa menyebut dengan matriks. Mikrit ini merupakan komponen batuan karbonat yang terbentuk bersama butiran dan bertindak sebagai matriks atau mood menurut Dunham.
Mikrit ini berukuran halus, artinya dia kurang dari 4 mm, dan pada sayatan tipis memperlihatkan warna relatif gelap. Jadi, sebelum melakukan pengujian di lab, batuan tersebut kita sayat terlebih dahulu, kemudian dari sayatan tipis itu apabila dia memperlihatkan warna relatif gelap, dia adalah mikrit. Kemudian untuk sparit, sparit ini merupakan komponen batuan karbonat yang mengisi pori-pori dan merupakan hasil diagenesis atau hasil presipitasi dalam pori batuan dari batuan yang telah ada. Nah, ini kalau untuk di batuan non-karbonat, ini dapat diartikan sebagai semen dari batuan tersebut. Ini merupakan gambaran dari mikrit dan sparit. Di sini, mikrit masih dapat terlihat karena butirannya dia kurang dari 4 mm. Namun dia masuk ke dalam matriks, sehingga dia masih terdapat titik-titik atau bercak-bercak yang bisa diamati. Kalau untuk sparit, dia sangat halus sekali. Di sini, dia kalau dalam batuan non-karbonat, dia dapat disebut sebagai semen dari batuan tersebut. Kemudian kita lanjut pada porositas batuan karbonat. Porositas batuan karbonat ini berdasarkan non-fabrik dan variasi fabrik selektif. Ini menurut Bray dan Coquet pada 1970. Untuk non-fabrik selektif ini ada fracture, ada channel, ada Vogt, ada Kevron. Kemudian untuk fabrik selektif ini ada Brixie, Brixia, Boring, Burrow, dan Srin. Selanjutnya ada tipe porositasnya, ada interpartikel, intrapartikel, interkristal, moldic, crude framework, shelter, dan fenestral. Fracture itu porositas terbentuk akibat rekahan yang membentuk zona-zona pengisian, sehingga proses pelarutan dapat memicu pelebaran pori. Nah, di sini dapat digarisbawahi untuk fraktur kita dapat menandainya dengan adanya rekahan atau retakan seperti ini pada porositasnya. Kemudian untuk channel itu dicirikan oleh rongga atau pori pada batuan karbonat dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, ini garis bawahnya di sini bentuknya tidak beraturan dan besar yang terbentuk oleh proses pelarutan di sepanjang zona rekahan. Nah, jadi seperti ini. Untuk Fugi ini terbentuk oleh proses disolusi secara intensif oleh air meteorik dalam jangka waktu yang lama. Dicirikan ukuran pori yang melebihi butiran di sekitarnya, membentuk fitur Vogt atau lubang. Nah, jadi untuk Vogt ini, dia membentuk seperti lubang-lubang kecil seperti ini. Nah, kalau untuk yang channel tadi, dia porositasnya mengikuti dari zona rekahannya. Jadi ini merupakan zona rekahannya, dia mengikuti seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, boring. Boring ini terbentuk akibat proses pelarutan yang menyebabkan pelebaran rongga antar fragmen atau butir yang tersedimentasi kalsit atau mikrostalin, di mana individu butiran dapat secara luas seperti bekas lubang galian. Nah, jadi untuk Burrow ini porositasnya itu seperti ada lubang galian yang masuk ke dalam batuan tersebut. Hal itu dikarenakan pengaruh dari proses pelarutannya,
Sehingga di mana rongga-rongga atau fragmen dari butiran batuan karbonat tersebut mengalami pelebaran sehingga tampak seperti bekas lubang galian. Kemudian untuk moldik merupakan porositas sekunder yang terbentuk akibat proses pencucian dan sedimentasi pada OH. Prosesnya dapat menunjukkan waktu relatif antara kompaksi dan sedimentasi. Kemudian untuk shelter ini dicirikan oleh penampakan ruang atau pori seperti payung yang terbentuk di sepanjang plastika memanjang. Nah, di sini dapat diamati ini ruangnya atau lubangnya berbentuk seperti payung. Ini terbentuk sepanjang siliska memanjang. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.